Saya mulai dengan satu pertanyaan. Siapa yang percaya bahwa kesempatan itu bisa datang dua kali? Ya. Yang di dapur bisa tenang nggak? Apa pintunya ditutup Ya. di dapur? Saya ulangi. Siapa yang percaya kesempatan bisa datang dua kali? Termasuk yang di rumah bisa jawab juga. Operator saya Pak Stanley. Ya, bacakan nanti. Ada yang percaya kesempatan bisa datang dua kali? Ayo. Percaya atau tidak? Saya tanya cepat jawab. Tidak. Kesempatan itu cuma sekali. Pernah dengar ilustrasi? Kalau kita ada di pinggir sungai, air yang mengalir, bisa balik lagi nggak? Nggak bisa. Setiap kali kita memikirkan ulang tahun kita, ya, setiap kali kita memikirkan ulang tahun kita, ingat, umur 16 tahun itu cuma sekali terjadi. Betul? Umur 60 juga cuma sekali terjadi. Nggak mungkin ada ulang tahun terulang angka yang sama untuk kedua kali. Itu cuma ada di dongeng sebenarnya. Betul? Nah, kalau kita sadar bahwa hidup ini cuma sekali kesempatannya, kira-kira kita mikir apa? Apa? Kesehatan. Ayo yang lain. Mikir apa? Coba jawab. Enggak apa-apa, apa mikir apa? Enggak apa-apa, Ibu Gembala. Ayo yang lain mikir. Kesehatan. Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, rohani sekali. Dua, yang ketiga, ayo. Masa depan, cuan, uang itu dua. Ayo, yang kelima, kerjaan. Ada yang baca di situ kan? Ada yang nulis apa? Belum ya. Happy, jodoh, apa? Keberhasilan, salah semua. Yang salah juga, menyenangkan itu pun salah. Yang benar Adalah Tuhan Yesus. bukan. Kapan aku mati? Loh, saudara itu tidak ada yang pasti dalam hidup kecuali kematian. Maka itu tiap kali kita merayakan ulang tahun, maka itu salah. Kalau berkata panjang umurnya itu salah, malah makin pendek. Lo betul nggak? Sudahlah, mau orang bodoh, orang kaya, orang pintar, orang miskin, umurnya itu berkurang. Menjadi kaya atau miskin itu belum tentu. Betul tidak? Betul. Menjadi bodoh atau pandai juga belum tentu, tergantung orangnya. Punya rumah, punya mobil, menikah, punya anak, itu semua belum tentu. Yang tentu itu cuma satu, mati. Nah, celakanya tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari itu tiba. Setelah ini, kan Desember lalu kami suami istri masih di sini toh, sekarang saya Belanda ke sini, terus kami itu ke Oklahoma, Tulsa. Lalu kami ke Oklahoma, ada kematian. Wah, suasananya ramai sekali.
kira-kira jam 8 kami selesai. Terus kami dari Oklahoma, kami balik ke Tulsa. Belum sampai rumah di mana kami nginap, dengar kabar yang mengagetkan. Salah seorang yang ikut kebaktian itu meninggal mendadak. Baru pulang dari fellowship itu sudah. Tapi yang luar biasa, dari khotbah itu Tuhan ngomong, kita nggak tahu hari itu tiba untuk apa, untuk kita tidak tahu. Maka itu saudara, tidak ada yang pasti di dalam hidup kecuali kematian. Mau tidak mau tetap akan datang waktunya, kita nggak tahu. Kalau kita ingat sejarah kaisar-kaisar Tiongkok, berapa banyak kaisar yang nggak ingin mati, cari obat yang panjang umur, mati juga. Nah, kalau kita tahu hanya ada satu yang pasti dalam hidup, lebih baik kita persiapkan dengan baik. Secara umum mati itu kan dikubur umum ya, ada yang kremasi. Nah, kita nggak bicara, tapi yang umum dikubur. Kalau kita mikirkan kubur, kita harus mikir dua hal. Satu, biasanya anak-anak muda yang punya konsep pikiran ini, kalau kita sudah umur kepala 5, kepala 6, kepala 7, kepala 8, sudah telat mikiran ini. Mikir sukses. Betul kan? Nah, manusia normal wajar nggak ingin sukses tanpa jerih payah? Wajar kok, manusia kok. Loh, benar nggak? Manusia itu kan maunya dapat untung besar tapi nggak usah keluar keringat. Nah, itu manusia. Nah, tolong sampaikan kepada anak-anak kita, sampaikan pada orang-orang muda. Semua yang ingin sukses tapi nggak mulai dari bawah, berarti orang itu mulai dari atas. Betul nggak? Bahaya nggak sukses dimulai dari atas, nggak mulai dari bawah? Bahaya. Nah, satu-satunya hal yang dibuat oleh manusia harus dimulai dari atas, itu cuma gali kuburan. Demikian. Kok nggak mikir? Ya Tuhan. Bukan gali kuburan kok. Pekerjaan gali kuburan itu kan dimulai dari atas, mau dari bawah. Loh, ngerti nggak maksud ini? Oke, belum banyak yang belum ngerti ini. Iya. Banyak orang, biasanya orang muda, tidak mau susah payah, maunya berhasil sukses. Itu kan istilahnya mengerjakan sesuatu dimulai dari atas, nggak mau dari bawah. Kalau kita ingat nasihat orang-orang tua kita dulu, selalu berkata mulai dengan yang susah, kamu akan bahagia nanti. Betul? Nah, satu-satunya pekerjaan yang dimulai dari atas itu cuma orang dari kuburan. Loh, ngerti nggak? Kenapa? Oh, loh, betul tidak? Mana ada orang dari kuburan dari bawah? Maka itu kalau ada orang ingin cepat berhasil tanpa susah payah, berarti dia sedang gali kuburan untuk dirinya sendiri. Betul? Bukan kira-kira, iya, gimana kalau tidak? Bukan kira-kira, betul. Nah, yang kedua, segala sesuatu yang dikubur secara umum, bukan cuma orang mati, itu nanam benih. Betul nggak? Kalau kita nanam biji sesuatu, kan harus dikubur. Nah, dalam bahasa Inggris ada kata legacy. Ya, dalam bahasa Indonesia sampai Indonesia belum ketemu terjemahan yang tepat. Ya, yang cungwen coba cari nanti. Legacy itu ya,
Nah, legacy itu adalah sesuatu yang akan dikenang orang setelah kita meninggal. Nah, ini harus kita pikir dalam hidup. Kalau istilah yang umum, kita berkata begini. Ada orang bijaksana berkata, saya lupa siapa orangnya. Untuk tahu siapa diri kita, coba mikir, kalau suatu hari aku meninggal, orang akan menulis apa di batu nisannya? Dalam nggak arti kalimatnya? Meninggal. Maaf, ada yang dengar orang menikah. Maaf. Oke, saya ulangi ya. Berarti saya harus ulangi dari kalimat itu ya. Jadi kalau berkata dikubur, hal kedua pasti tentang biji. Betulnya kita menanam sesuatu, benih, itu pasti dikubur. Nah, arti dikubur kalau dalam bahasa Inggris meninggalkan legacy. Ya. Orang Amerika bulan yang lalu menguburkan presiden beberapa itu Jimmy Carter. Ya. Wah, setelah dia meninggal banyak tulisan tentang legasinya. Nah, salah satu yang saya tahu, Jimmy Carter itu presiden Amerika termiskin. Serius, ditunjukkan rumahnya, mobilnya, bahkan kekayaannya bukan untuk anak-anak keluarganya, untuk charity. Nah, ada legacy yang ditinggalkan oleh Jimmy Carter. Nah, jadi kalau kita merayakan ulang tahun, itu bukan didoakan panjang umur, makin pendek umur kita. Nah, legacy kita apa? Nah, untuk mengetahui legacy kita apa, kira-kira suatu hari itu tiba untuk kita masing-masing. Anak, cucu, menantu, teman misalnya, itu akan nulis apa? Kalau ada mungkin di Bombay kita tuh akan ditulisin apa? Saya beri contoh. Ada maling yang terkenalnya luar biasa. Pasti nggak mungkin kalau dia mau belum meninggal dia pesan ke anaknya, istrinya, tolong ya nanti kalau aku meninggal, tolong tulis di sini dibaringkan maling terkenal itu. Begitu? Nggak mungkin. Nah, maka itu kira-kira apa yang orang akan kenang kita, legacy kita apa kalau meninggal? Ngerti nggak pertanyaannya? Saudara, itu sebabnya penting sekali untuk kita mengerti ini. Dalam Filipi 1 ayat yang ke-22 dikatakan hidup itu Kristus, mati itu untung. Aneh. Kenapa mati itu untung? Ya karena legacy ini. Biji, entah biji apa saja, mau nanam tomat, mau nanam jeruk, mau nanam apokat, mau nanam durian. Bayangkan kalau biji itu nggak mau busuk, nggak mau dikubur, dia akan untung nggak? Enggak. Untungnya itu apa? Kalau biji itu ditanam, lalu tumbuh jadi pohon dan ada buahnya. Nah, itu untungnya. Siapa yang nikmati keuntungan itu? Yang nanam dan tetangga-tetangga. Loh, sering kali yang nanam nggak kebagian karena ingin masak pohon, tetangga duluan. Loh, bisa nggak itu terjadi? Apakah pohonnya ngomel, tahun depan gua nggak berbuah? Begitu? Tidak, pohon tetap berbuah. Maka itu di Filipi 1 itu Paulus menulis,
Hidup kita ini seperti pohon buah. Ya, hidup kita ini seperti pohon buah. Mungkin di ruangan ini saya yang paling lama kenal Heri. Saya kenal dia pertama kali bulan Mei tahun 85. Aja dulu. Waktu itu dia masih kuliah di Toronto. Nah, di gereja dia saya diundang untuk jadi pembicara. Ada 2 orang, saya dengan Nathaniel. Nah, Mbak Tony sudah meninggal juga. Itu pertama kali saya ketemu dia, Mei 85. Nah, saya mengikuti terus bagaimana perjalanan hidupnya. Dan kita lihat, kalau kita bisa kumpul semua malam ini, saya percaya tidak semua kita mau mengundang orang segini banyak. Alasannya 3, nggak ada pembantu, betul, repot. Ya, rumahnya kecil, tapi lihat ini mau direpotin untuk mengundang kita. Nah, saudara, maka itu mari kita mikir, buah-buah apa yang sudah kita keluarkan dalam hidup ini. Dan uniknya pohon buah apa saja. Pernah nggak pohonnya makan buahnya sendiri? Nggak jawab. Enggak. Itu hati dong pohon makan buahnya sendiri. Ayo kita jujur. Kalau pohon buah itu seperti kita, untuk berbuah itu susah payah nggak pohon-pohon buah itu? Gampang atau susah untuk menjadi buah? Susah. Begitu langsung aja berbunga, apakah langsung jadi buah? Tidak. Cuaca bisa merusak, burung bisa merusak, macam-macam bisa merusak. Akhirnya dari bunga itu keluar buah kecil. Orang Jawa bilang pentil, ya, nggak tahu bahasa Inggris begitu. Setelah buah kecil itu tumbuh, apakah otomatis langsung jadi buah besar dan besar? Enggak juga, ada masalah lagi. Saudara, ini yang kita perlu pikirkan. Apa yang Tuhan katakan lewat Filipi 1, bahwa pohon buah untuk berbuah itu tidak mudah. Sudah berbuahnya susah, dia tidak pernah merasakan buah nikmatnya itu apa. Ayo jujur, kalau pohon buah model kita yang apa-apa hitung-hitungan begini, ngerti nggak maksudnya? Kira-kira masih mau berbuah nggak? Ayo jujur. Kalau pohon buah itu seperti kita yang suka hitung-hitungan itu, ayo jujur ya, sejenerus-jenerusnya seorang manusia, tetap hitung-hitungan nggak? Untuk itu hitung-hitungan nggak? Lu jawablah. Ya, apalagi yang paling hitung sampai sen-sennya aja dihitung. Itu orang pelit. Nah, kalau ada yang tanya, apa sih definisi orang pelit? Oh, gampang. Orang pelit itu untuk dirinya saja ngitungnya luar biasa. Ya betul nggak? Untuk diri sendiri ngitung. Nah, bayangkan apalagi untuk orang lain. Ngerti? Nah, ada ilustrasi orang pelit. Yang buat siapa saya tidak tahu. Jadi suatu hari ada satu keluarga kaya, dan keluarga ini punya dokter keluarga. Nah, dokternya pun sudah kenal pelitnya orang pelit ini tadi. Suatu hari anak yang kecil umur 5 tahun, nggak tahu main apa, kok pakai kacang hijau masuk kuping. Pak,
pakai senter, dalam sekali. Bawa ke dokter keluarga. Nah, pokoknya kalau orang pelit ini datang, dokter langsung mikir, aduh dia datang lagi. Datang lagi. Karena tahu apa-apa nawar apa. Nah, oke sini periksa. Dalam ini nggak bisa diambil pakai alat. Terus dia pakai dok operasi. Aduh, operasi orang pelit dengan operasi. Aduh, mikir lagi bayar berapa. Nah, karena dokternya sudah kenal, nggak usah khawatir. Ada cara yang gratis. Nah, saya mau gratis saja dok. Oke, bawa pulang anakmu. Kupingnya tetesin air. 3 hari jadi kecambang sama cabai. Saya sini bagus. Nanti maksudnya nggak kayak transit bisa ngikuti. Lucu, tapi ini fakta. Betul nggak? Maka itu saudara, kalau kita dirayakan ulang tahun mikir umurnya makin pendek. Nah, maaf, biasanya orang takut mati itu karena 2 hal. Jangan tersinggung ya, janji. Kalau tersinggung itu orangnya gitu. Jadi orang yang takut mati itu cuma karena 2 hal. 1, sadar dosanya kebanyakan. Wajar toh, namanya manusia. Nah, untuk hal ini nggak usah takut. Tidak ada manusia yang bisa menebus dosa kecuali Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau kita takut dosanya kebanyakan, ambil keputusan malam ini percaya Tuhan Yesus. Bebas. Tapi belum bebas yang kedua. Hal kedua, orang takut mati itu pasti orang yang banyak duitnya. Betul ya? Betul nggak? Maka itu kalau ada orang miskin mau mati, orang kaya mau mati, yang langsung pasrah yang mana? Habis tidak pernah apa lagi? Kalau yang duitnya banyak mikir, mau diapain ya? Nanti siapa yang pakai ya? Nanti bagaimana? Selama saja jadi hamba Tuhan, oh banyak saya ketemukan fakta-fakta ini. Orang kaya punya anak 6, dipikirin mantu-mantu, bukan anak. Apanya? KW-nya bagaimana? Warisannya ini bagaimana? Sedih loh saudara. Maka itu Jimmy Carter itu betul luar biasa. Ini 2 hari ini saya cari di sosial media. Mas pernah dengar nama Jackie Chan, artis aktor? 2 hari ini di sosial media. Oh, kenapa? Dia tidak mewariskan kekayaannya untuk anak-anaknya. Dia bagi-bagi. Dibagi untuk anak-anak yatim piatu, rumah-rumah panti asuhan. Maaf. Cari kisah itu, ada yang tahu ya? 2 hari yang lalu saya baca. Dia baca sewa mana? juta US dollar. Enggak, belum masih hidup kok mati. Masih hidup belum mati. Cuma dia sudah nulis miliar. Terima kasih ya bagi. Jangan lupa saya ngomong. Jangan kau beritahu, jangan kau beritahu. Nah, ini yang kita perlu pikirkan. Maka itu kenapa di Filipi 1 ya? Ayo kita baca saudara-saudara ya. Mulai ayat yang ke-22. Ya, Filipi 1 mulai 21 ya. Filipi 1 21 22. Ya. 22 ya Pak? 21 dulu. Ya, tunggu dulu. Kita barengan baca ya. Filipi bareng ya. Filipi 1 21. 1 2 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah itu tadi, untungnya kapan? Kita busuk jadi pohon baru dan ada buah. Lalu saudara lihat 1
biji yang kita tanam bisa jadi satu pohon. Dari satu pohon keluar berapa ribu buah dan terus begitu. Itu untung kalau mati. Hidup ini Kristus. Ayat 22, 1, 2, 3. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku tidak memberi upah bahwa di mana-mana. Nah, kalau aku harus hidup di dunia ini hal yang luar biasa. Paulus itu ingin mati. Lihat ayat 23. 1, 2, 3. Aku didesak dari pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Nah, aku didesak dari dua pihak, dicepet dari dua pihak. Satu ingin mati. Itu lebih baik. Karena dia tahu kalau meninggal langsung ketemu Tuhan Yesus di surga. Tapi ayat 24 saudara, jadi nikmati ini ayat 24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena ini luar biasa. Aku didesak dari dua pihak. Satu, aku ingin pergi cepat bersama dia. Betul saudara, pergi ke kuis supaya enak. Sudah nggak mikir mortgage, nggak mikirin tax, nggak mikirin apa-apa, sudah bebas. Tapi lebih perlu, ini desakan yang kedua, untuk tinggal di dunia, bukan bersama, for you, karena kamu. Nah, berbahagialah setiap kita kalau kita sudah menemukan who is you, siapa kamu untuk hidup kita. Saya beri contoh. Papa mama berjuang, kamunya siapa? Anaknya. Anak-anak. Tapi kan ada waktunya anak-anak dewasa dan punya keluarga sendiri. Dan orang tua masih sehat. Nggak mungkin jadi pengangguran pensiun terus. Tetap ingin berjuang. Nah, bagi papa mama yang anak-anak sudah sukses dan hidup masih sehat, temukan kamu yang lain. Saya cuma cerita, ya, karena belum banyak yang tahu, saya pun nggak perlu banyak tahu. Kalau suatu hari nanti saya dipanggil Tuhan, saya tahu anak-anak Papua akan nulis apa di bongkai saya, di batu nisan saya, karena saya berjuang untuk mereka. Doa saya yang paling besar cuma satu. Tuhan, kalau boleh, sebelum waktu saya tiba untuk pulang, saya enggak ingin melihat ada satu anak Papua yang enggak sekolah. Nah, kami berjuang untuk itu. Nah, itu kamu buat saya, buat istri saya. Kami berjuang. Maka itu hari ini di ulang tahun Herwin, kita akan pulang sebentar. Berbahagialah kita kalau kita tahu siapa kamu yang kita perjuangkan untuk hidup ini. Bahagia. Nah, itu legacy kita. Ngerti ya? Sehingga kalau kita nggak ada di dunia, orang masih bilang, oh, aku begini tuh karena dia. Oh, aku bisa begitu karena dia. Dan anak cucu kita akan menikmati. Bahagia nggak kalau hidup seperti itu? Maka itu saya ulangi lagi, karena cuma satu yang pasti. Apa tadi? Kematian. Kematian. Ayo kita persiapkan hidup ini ke situ. Karena nggak ada yang tahu. Berbahagialah kita kalau kita punya konsep hidup Filipi tadi. Aku didesak dari dua belah pihak. Satu, aku ingin pergi bersama Yesus, itu indah. Tapi kalau aku harus tinggal di dunia, itu karena kamu. Nah, bagi saudara yang maaf, sampai umur sudah kepala 6 masih belum tahu kamunya itu siapa. Sebelum malam ini tidur, sambil merenung,
minta Tuhan memberitahu, Tuhan, siapa kamu itu buat saya akan berjuang betul untuk itu. Artinya, ayo kita perjuangkan. Ini jadi perenungan kita. Maka itu merayakan ulang tahun itu nggak tergantung angka umurnya. Tapi setiap kali kita melewati setahun demi setahun hidup kita, selalu kita mikir, kapan hari itu tiba untuk aku. Filosofi dunia itu punya kalimat bagus. Orang itu nggak dihitung angka umurnya berapa, tapi yang diperlukan itu yang dibicarakan impact-nya, ya, dampaknya untuk orang lain. Saudara, di Amerika ada kisah sampai jadikan filmnya Pay It Forward. Ada seorang anak remaja namanya Trevor. Dia meninggal umur 12 tahun, masih muda, grade 6, ditusuk temannya di sekolah. Dan anak ini dari single mother, anak tunggal. Nah, dan umur 9 tahun di grade 4, dia sudah mikir tentang orang homeless. Kalau dia ada makanan lebih, dia pasti cari homeless. Bahkan satu hari dia ketemu seorang homeless yang dianggap baik. Nah, mamanya pernah punya mobil tapi sudah rusak, ada di garasi. Dan orang ini nggak punya tempat tinggal. Trevor bilang, kamu boleh tinggal di rumahku tapi di mobil. Tapi kamu jangan ribut-ribut, mamaku nggak suka kalau ada kamu. Tapi satu hari ketahuan juga mamanya. Mamanya itu kerjanya di klub malam. Hampir nggak pernah ketemu Trevor. Mamanya pulang pagi, ya karena klub malam. Trevor belum bangun. Trevor bangun, mamanya masih tidur. Trevor pulang sekolah, kadang-kadang mamanya sudah berangkat. Nah, tapi anak ini hatinya generous sekali, saudara. Sampai sekian banyak orang yang dia tolong. Ini anak luar biasa. Dan waktu hari pemakamannya, mamanya kaget. Bukan ratusan yang ribuan di funeralnya itu. Mamanya bingung, kok bisa nih anak? Mamanya nggak begitu tahu karena kesibukannya beda. Orang-orang itu berterima kasih kepada mamanya Trevor bahwa kamu punya anak yang luar biasa. Pay it forward. Dan tiap kali dia menolong orang, dan orang itu mau balas ke dia, kan? Kamu balas ke orang lain, jangan ke aku. Nah, dia punya hukum. Aku nolong satu orang, dan orang ini mau balas kepadaku. Aku bilang, kamu cari 3 orang lagi. Dan dia pesan kepada 3 orang itu, kalau kamu nolong orang dan orang mau balas, cari 3 orang lagi. Pesertanya, maka waktu dia meninggal ribuan. Ada filmnya, cari Pay It Forward. Pay It Forward. Dan anak-anak kita harus tahu hidup itu supaya bisa berguna untuk orang lain. Maka itu, maaf ya, jangan tersinggung saya ngomong. Untuk apa punya umur angka 8, angka 9 ngerepotin orang terus? Maaf, ngerti nggak maksudnya? Lebih baik punya umur sekian tapi impactnya ke orang lain. Nah, itulah pohon buah tadi. Itu pohon buah. Ayo, kalau sebentar kita akan meninggalkan tempat ini, kita mikir, siapa yang bisa nikmati buah-buah hidupku ini? Kalau ini jadi perenungan kita, luar biasa. Sampai kita mikir ini, saya tunjukkan yang terakhir. Kita bacakan pujian ya, untuk mendampingi hati pastor untuk berdoa untuk kita semua. Satu ayat ini kita akan renungkan dengan sungguh-sungguh supaya hidup ini apa yang kita bisa buat untuk kemuliaan Tuhan. Roma 1 ayat yang ke-16. Setelah kita terima Injil, saudara, Injil itu berdampak apa untuk hidup kita? Roma 1 ayat 16. Ada?
Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ulang serentak ya. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan yang mampu menyelamatkan semua orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, berikut orang lain. Roma 1:16. Nah, kalau saudara dan saya sudah terima Injil, terima good news, dan Injil itu merubah hidup kita, ayo kita pikirkan bagaimana hidupmu bisa merubah orang lain. Amin. Bagaimana hidupmu bisa merubah orang lain? Ya cuma cerita. Siapa dengar tahun yang lalu di Philadelphia ada pembunuhan orang Indonesia? Nah, wanita dibunuh oleh pacarnya. Nah, saya nggak kenal siapa orang itu. Nah, ketika kami tiba di Philadelphia, sesama orang Indonesia pada ribut. Ributnya apa? Soal bisa meninggal. Keluarganya di Jakarta mau terima abu mamanya yang dibunuh, anak-anaknya. Waduh, saya dengar itu, saya langsung nawarkan diri. Ya, saya bawa abu itu. Nah, itu pertama kali seumur hidup saya bawa abu orang. Ternyata ribetnya luar biasa. Dan saya itu 2 kali transit. Waduh, terus diperiksa. Itu pertama kali. Nah, akhirnya dengan cerita itu saya bisa ketemu anaknya si korban. Papanya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Nah, mamanya ini mau cari itu, terjadi kasus itu. Nah, akhirnya anaknya 2 di Cengkareng. Saya buat ibadah singkat, saya masuk ruangan, keluarganya datang semua, kakak, adik, mamanya datang. Saya penyerahan api itu sambil berdoakan. Akhirnya kedua anak itu jadi anak saya. Nah, nanti yang pertama itu mau menikah, nanti bulan Maret tinggalkan lamaran, saya akan lamaran, nggak punya orang tua lagi anak itu. Nah, ternyata cerita ini menyebar. Ini puji Tuhan. Saya nggak ada urusan apa-apa, saya nggak kenal sama sekali. Tapi kan ada berapa jiwa diselamatkan. Coba kalau saya egois, ngapain ngurusin abu orang, dan nggak mudah ternyata. Terus bawa surat ini, surat itu dari KBRI, dari kepolisian, dari rumah sakit. Ya ampun, ribet juga ini. Dan itu kan nggak boleh masuk bagasi, harus saya pegang. Sekarang, dan itu jadi kesaksian. Saya bersyukur bisa jadi berkat untuk itu. Maka kita ada banyak kesempatan. Injil itu kekuatan Tuhan yang mampu menyelamatkan. Jadi lewat dampak hidup kita, lewat dampak hidup banyak orang diberkati. Ayo jadi perenungan buat kita semuanya ini ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.